Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ojat. Iya Bu, Pak. Ibu Merehati ini salah Iya, masuk tidak? Ibu di ini, Bu Mai di siapa? Kelompok Di satu. kelompok apa ya? Nah, baik, Pak Ojat Doro Jatullah ya, Dora ya. Daro, Dora, Pak. Hah? Daro Jatullah. Oh Daro ya, Daro Ojat. Dari mana Pak Ojat? Saya Pak dari Lampung ya. dari Lampung, Pak, dari SMP IT Baitul Jannah, Bandar Lampung. Oh SMP IT ya, Bandar Lampung. Udah lama ngajar Pak Ojat? Sudah lama, Pak. Kalau dari 2012. Oh udah lama ya, 9 tahun, 9 tahun, 10 tahun jalan berarti ya, 10 tahun jalan. Iya, Pak. Nah, dulu S1-nya di mana Pak Ojat? Dulunya dulu di IAIN Raden Intan, Bandar Oh Lampung. iya, Nathan ya. PAI ya? PAI, Pak, ya. Iya ya. Oke, dari Intan. Nah, baik. Jadi Pak Intan kita ingin menguji kemampuan Pak Ojat tentang materi yang sudah yang sudah dibuat di RPP ya, di RPP. Materi Pak Ojat apa itu di RPP yang dibuat? Di RPP itu tentang iman kepada hari akhir, Pak. Berarti akidah benar ya? Ya, Iman pada aspek iman akidah. akidah hari Iya. akhir. Yang kedua, Yang kedua masih di RPP tentang iman kepada hari akhir. RPP 2-nya, RPP 3-nya di Kodo dan Kodar, Pak. oke, berarti nampaknya rukun iman berarti kan? Iya, Rukun iman ini. Baik, yang saya ingin tahu materi-materi apa saja yang satu duanya iman hari akhir ini. Apa saja yang dimuat? untuk yang beriman kepada hari akhir yang pertama di RPP 1 itu Ya. materi yang dimuat itu tentang pengertian iman pada Mm-mm. hari akhir, terus tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari akhir, sama tentang tanda-tanda hari akhir, itu kiamat, tanda-tanda kubro, tanda-tanda kiamat sugro. Itu. Oke. Nah, sedang Yang lalu kedua, yang kedua itu masih lanjutannya tentang peristiwa alam akhirat, nama lain dari hari kiamat seperti barzah sampai ke surga dan neraka itu, Pak. Dan hikmah beriman kepada hari kiamat. oke. Nah, untuk di RPP ketiganya itu tentang kodo dan kodar, dari pengertian kodo dan kodar, dalil. Cukup Ya, Pak Pak. Ojat. Dari 1-2 dulu ya. Saya ingin membahas materi 1-2. Nampaknya kan sudah sistematis itu kan. Mulai dari pengertian, dalil, apalagi tadi itu hikmah ya, hikmah, tanda-tanda itu kan. Nah, itu sudah sistematis itu kan, sudah sistematis. Cuma yang kita ingin pastikan bahwa materi yang kita sajikan itu siswa atau peserta didik sudah utuh memahami. Ya, aduh. Kira-kira materi yang Pak Ojat sampaikan ini sudah utuh enggak? Maksudnya sudah utuh enggak pemahaman siswa kalau dia dapat materi itu semuanya, sudah utuh enggak pemahaman tentang iman hari akhir itu dia dapatkan? Insya Allah sudah, Pak. Insya Allah sudah. Ya, nampaknya saya sudah melihat sudah gitu dari nampaknya di buku-buku yang pembahasannya sekitar itu ya, pembahasannya sekitar itu.
Oke, itu materinya ya, materinya. Kemudian materi itu kan akan kita sampaikan ke anak ya, Iya, sampaikan ke anak. Nah, lalu untuk apa namanya, untuk memudahkan anak ini mencerna materi itu, nah Pak Hasan bagaimana caranya itu menyampaikan materi itu? Masalahnya kan iman ini kaitannya dengan akidah, iya, akidah. Apalagi hari akhir itu kan abstrak, itu kan. iya, Abstrak itu enggak pernah dia lihat secara nyata kan. iya. Nah, bagaimana kira-kira eh, apa namanya eh, pendekatannya Pak Hasan, Pak Ojat sampaikan itu? Iya, Pak. Nah, untuk materi beriman kepada hari akhir ini, tentunya kita dalam menyampaikan ke anak, kita pakai pendekatan saintifik tentunya, dan Hmm? di model PBL. Nah, Ya. kita jelaskan pertama tentang pengertian keharifan. Lalu kita kaitkan dengan fakta yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, kebetulan kan hari ini kemarin gitu kan ada gempa bumi di Cianjur. Oh iya iya. Itu berkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Tentunya Iya iya dengan iya. kita kaitkan dengan fenomena alam, pengalaman anak-anak kita kaitkan dengan iman kepada hari akhir, insya Allah anak lebih meyakini bahwa memang benar hari akhir itu pasti akan terjadi seperti itu, Pak. Iya. Itu. Oke Lalu oke. kita Tuh. kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada di penjelasannya. Iya iya. Jadi dibuktikan langsung berarti ya dengan Iya, kejadian yang ada gitu ya. Dan iya itu betul. menambah keyakinan si anak. Oke, kemudian sikap-sikap yang ingin Pak Ojat kehendaki dari si anak ini apa itu? Ya, karena ini berkaitan dengan hari kiamat, tentunya Mm-mm. yang harus kita tanamkan kepada anak-anak adalah sikap mawas diri ya Pak. Mawas diri ini dalam arti anak itu bertingkah laku, berperilaku harus sesuai dengan tuntutan agama dimanapun, kapanpun gitu kan. Harus melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Allah seperti itu. Dan mempersiapkan diri peserta didik untuk menghadapi hari akhir yang memang itu akan terjadi, dan uh, amal perbuatanlah yang akan dipertimbangkan gitu kan, akan dihisab, akan diberikan ganjaran di alam akhirat nanti seperti itu. Maka perilaku peserta didik itu harus kita tanamkan dari mulai sejak sekarang gitu ya, Mm-mm. untuk Oke, selalu buat baik dimanapun dan kapanpun seperti itu. oke. Biasanya kan sikap yang kita tuntut itu kan biasa anak ada yang apa ya? Ada yang mengimplementasikan, ada yang tidak ya. Permasalahan Ya, muncul ketika yang tidak mengimplementasikan. Ya, misalnya dia tidak mau beriman kepada Allah atau sikapnya apa ya? Kesannya jauh dari tuntunan Allah gitu ya. Nah, biasanya Pak Ojat itu eh, apa ya? Memberikan punishment juga ke anak bagaimana? iya Pak, tentunya secara terus-menerus ya kita kepada anak yang memang belum tertanam sikap, cerminan sikap kepada hari akhir. Nah, kita Ya. terus mengingatkan, memberikan punishment kepada anak-anak, membimbing terus gitu kan untuk melakukan ibadah-ibadah baik di sekolah maupun di rumah kepada mereka melalui kerjasama dengan orang tua, terutama untuk Hmm. sholat lima waktu. Terutama kalau di sekolah kami memang Bagaimana bentuk kerjasamanya anak-anak itu? itu kami biasakan Heeh. untuk ketika hadir itu, anak-anak kami biasakan untuk sholat duha sampai sholat duhur gitu, dan ada Hmm. monitoring di rumah untuk mereka melaksanakan sholat atau belum gitu, seperti itu. Oke, baik, makasih Pak ya. Oke, Nah, Pak. kemudian dari referensi lagi. Dari referensi, Pak Ojat mengambil referensi dari mana itu? Untuk Udah, ya, materinya Pak ya. ya materinya. Materi tentunya kan kita awal mengambil dari silabus ya Pak, dan kita kaitkan dengan materi di buku-buku yang terkait Apa contoh pendidikan Islam. bukunya? Buku pendidikan agama Islam Pak, kami terbitkan Hmm. MK sama Al-Quran tentunya yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti itu.
dalil-dalilnya. Oh, gitu. Baik. Buku pedoman ada kan? Kalau Ya, di Pak, buku SMP ada ya. Oke. Ya, apa nama? Tentu buku. Istilahnya dalam apa kan ada buku wajib, Iya, buku referensi wajib, ada buku referensi tambahan gitu ya. iya. Baik, kalau buku wajib kan jelas buku pedoman kan. Nah, referensi tambahan tentu kita perkaya dengan jurnal, artikel gitu ya, video dan lain-lain sebagainya ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Nah, kemudian lagi apa ya? Kepada si anak itu mungkin kalau dalam zaman sekarang itu kan apa ya? Mereka itu harus apa? Mau menerima itu kalau manfaatnya terasa bagi mereka kan. Iya, betul, Pak. Maksudnya materi yang kita ajarkan itu terasa bagi mereka ya. Maksud terasa itu apa ya, keseharian mereka mereka alami gitu kan. Nah, keseharian mereka alami. Seperti tadi gempa, mereka tahu apa ya, tahu gempa itu begini kejadiannya, akibatnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau beriman ke hari akhir itu kan tadi Pak apa ngatakan hancurnya bumi ya, Ya, seluruh alam hancurnya semesta. ya, hancurnya bumi gitu kan. Nah, kadang-kadang apa ya, eh, kita butuh juga penguatan-penguatan saintifik ya, ilmu pengetahuan. Apa betul dunia hari akhir itu ada gitu ya. Nah, Iya, banyak komunis-komunis atau anti agama itu kan dia tidak mempercayai hari akhir itu ada. Nah, iya. bagaimana itu Pak Ojat itu meyakinkan kepada si anak bahwa memang hari akhir itu ada. Pendekatannya bagaimana? Ya, tentunya dengan pendekatan ke anak-anak melalui dalil-dalil tadi, Pak, ya, di Dalil ayat-ayat ya. kan, kita buka ayat-ayat seperti Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, gitu kan. Iya, Sebagai iya. umat Islam kan dasar hukum Iya, adalah Al-Quran dan hadis. Lalu iya. begitu juga dalil-dalil yang bersifat dalil akli, begitu fenomena-fenomena alam yang menurut para ahli astronomi dan sebagainya bahwa bumi itu akan bergoncang, bumi itu Iya. akan berputar, terus nah, itu kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Nah, Oke. maka Jadi insya Allah tambah. oke, betul. Jadi apalagi apa ya, ditambahkan kalau dalam dunia ini kan istilahnya ada khalik, ada makhluk kan. Iya, Ada kalau yang makhluk itu tidak kekal kan gitu kan. iya betul. Nah, tidak kekal jadi pasti akan ada akhirnya gitu kan. Kalau Allah khalik itu tidak ada akhirnya kan. Ya Benar. tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Jadi selain Allah itu pasti akan berakhir. Nah, bisa juga ditambahkan teori-teori apa itu ya, apa namanya itu, khalik dan makhluk tadi itu ya. Selain Iya, Allah itu namanya makhluk. Yang namanya makhluk itu akan berakhir nih, gitu ya. iya, Itu apanya itu logikanya gitu ya. iya, Nah, Pak. misalnya dunia ini ya akan berakhir, manusia akan berakhir kan gitu kan. Iya, Ajalnya sampai kan berakhir ya, dunia begitu juga ya. Oke, nah oke saya rasa dan saya yakin materi yang kedua apa tadi iman kepada Allah. iya, Enggak hari ya. akhir juga, Pak. Enggak, yang ketiga apa maksudnya? Yang ketiga Koda ya. kodo dan kodar. Koda. Iya, Saya Pak. yakin Pak Ojat sudah menampilkan sekomprehensif tadi ya, apa namanya, selengkap tadi ya. Tentunya harapannya apa lagi mungkin ya, dalil yang kita gunakan tentu kita kuasai ya, kita kuasai. Oke, saya masuk mungkin ke apa, kemampuan baca tulis lagi, baca tulis Al-Quran Pak Ojat. Iya, Minta tolong baca satu baris saja Pak Ojat, boleh Al-Maidah, boleh Al-Baqarah, boleh terserah saja, satu baris saja supaya bisa saya ketahui kemampuan membacanya. iya, Pak. Hmm. Aku dulu, Pak, ya. Iya, Kak Quran, silakan.
surah Al-Baqarah Pak ya, ayat Ya boleh. 1. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون Sudah Pak Ojat? Sudah Pak Ojat? Ya Pak. Cukup ya? Iya Pak. Cukup ya Pak Ojat ya? Iya Pak. Menulisnya lagi ya? Iya, Pak. Menulis satu ayat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak tolong ditulis ya. Untuk melihat kemampuan menulisnya. Iya. Sudah Pak Ojat? Sudah Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah boleh diperlihatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana Pak Ojat? Sudah Pak. Iya, udah saya tunjukkan. Belum nampak Pak Ojat? Belum apa ya? Udah. Iya kena, udah iya kena nasta'in. Oke, dah. Sudah ya, nasta'in, iya. Oke, sudah Pak Ojat, udah oke ya. Nah, boleh. Barangkali demikian Pak Ojat ya, ujian dengan Pak Ojat. Tentu terima kasih ya atas atensinya dan mohon maaf ya kalau ada kekurangan ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Boleh live dulu dan Bapak apa lagi yang terakhir lagi ya.